Shalom, perkenalkan saya Eretianto Malilak. Hari ini saya akan membuat video khotbah saya. Sebelum saya memulai berdoa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya hamba akan membuat video karena Tuhan menyertai hamba dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Ya, jadi dari tugas ini saya mengambil satu ayat saja sebagai tugas khotbah, yaitu di kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu, dari nats yang saya baca ini, kalau saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita tidak pernah lepas dari tekanan, dari badai, dari masalah dan masa-masa kesesakan. Ya, sebagai manusia tentu kita mengalami hal itu dalam kehidupan kita. Nah, di kitab Mazmur yang tadi kita baca, itu ditulis untuk menguatkan kita sebagai umat Tuhan di tengah goncangan hidup. Ada satu pribadi yang tidak pernah goyah, tidak pernah berubah, dan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat ini bukan hanya sebuah nasihat untuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi sebuah penguatan iman yang kuat. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada orang lain untuk kita berlindung. Hanya Allah tempat perlindungan kita sebagai umat yang percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, dari ayat ini kita melihat ayat yang sebagai eksposisi untuk kita, yaitu kata Elohim. Nah, kata Elohim yang dalam kitab ini ditulis dalam bentuk jamak yang sering dipakai oleh Mazmur untuk menunjukkan keagungan dan kuasa Allah. Ya, kalau di bahasa Indonesia ada tunggal, ada jamak. Kalau tunggal itu hanya satu orang, kalau jamak itu lebih dari satu orang. Jadi di sini Mazmur menunjukkan tentang keagungan dan kuasa Allah. Dan berikut ada kata lanu yang berarti bagi kita, milik, dekat dengan kita. Sekali lagi, kata lanu yang artinya bagi kita, milik kita, dan dekat dengan kita. Ya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita, selalu dekat dengan kita. Dari sini ada sebuah makna yang menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa bukan hanya jauh dari tahtanya, tetapi Allah yang berpihak, hadir dan terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di momen kita pada saat persiapan Natal ini, ya, kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Apapun yang kita persiapkan, Allah sudah tahu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengetahui bahwa Allah bagi orang Kristen adalah Allah yang hidup. Iman kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa Allah itu besar. Allah itu selalu peduli dengan kita. Apapun kebutuhan kita, Allah selalu memenuhi itu. Yang berikut yaitu tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan atau kekuatan yang kita lihat dalam bahasa Ibrani yaitu Matheses, berarti tempat berlindung, tempat berlari. Kita berlari ketika kita mengalami kesusahan, ke tempat aman bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Ini bukan perlindungan pasif, tetapi tempat perlindungan yang aktif.
Ya, Allah menjadi benteng yang mengepung dan menjaga kita. Ini aktif, bukan pasif. Artinya Allah yang hidup, ya. Allah yang hidup yang melindungi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan di situ ada kata os, berarti kekuatan yang menopang, kekuatan yang batin, kekuatan rohani yang datang dari Allah untuk kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ada lagi kata kebenaran. Allah bukan hanya tempat kita bersembunyi, tapi sumber kekuatan yang teguh, yang berdiri. Sumber kekuatan yang kita mengadu segala macam problem, masalah dalam hidup kita. Kita datang kepada Allah untuk membicarakan. Kita datang kepada Allah untuk mengungkapkan itu. Dan dengan iman kita percaya bahwa Allah mampu untuk selesaikan semua itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Artinya dalam ayat ini, pertolongan yang aktif, cepat, dan efektif. Sekali lagi, Isra artinya pertolongan yang aktif, cepat, dan efektif. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Dengan hati kita yang sungguh-sungguh datang kepada Allah, dengan hati kita minta pertolongan kepada Allah, dengan hati yang suci kita minta kepada Allah, maka yakin dan percaya Allah mendengarkan doa kita, Allah mendengarkan keluhan kita, dan itu secara cepat dan efektif, dan waktu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh kita sebagai manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita berada dalam tekanan, berada dalam masalah yang mendesak, kesulitan yang menyesakan. Terkadang kita lupa Tuhan, terkadang kita lari kepada duniawi, kita lupa dengan Tuhan. Dengan firman ini saya mengatakan, Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai sumber pelindung kita untuk kita mencurahkan segala sesuatu. Dan ada kata nemsta meot, berarti sangat terbukti, pasti ditemukan, sangat diandalkan. Jangan pernah mengandalkan manusia untuk menyelesaikan masalah kita. Andalkanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita untuk menyelesaikan segala masalah kita. Dan dari sini Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa saya memberikan 3 poin kepada kita sebagai perenung dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Yang pertama, kita manusia mengecewakan Allah. Kita sering mengecewakan Allah, tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita mungkin dikhianati atau ditinggalkan oleh manusia, namun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Poin yang kedua, ketika kekuatan kita habis, ingat Allah menjadi sumber kekuatan baru kita. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Allah tidak terbatas untuk kita. Dan poin yang ketiga, ketika masalah datang tiba-tiba, Allah adalah penolong yang selalu ada. Saat dunia panik, anak Tuhan bisa datang kepada Allah, tidak perlu kita panik. Kalau kita tahu kemarin ada badai yang menggoncangkan Bali, ada hujan, ada badai. Kita sebagai manusia, kita merasa kecewa. Kita sebagai manusia, kita bertanya, di mana Tuhan? Tapi kita harus yakin dan percaya, semua adalah kuasa Allah. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita dalam kesulitan apapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena semua yang dirancang oleh Tuhan baik adanya. Dari sini saya akan menutupnya dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Bayangkan anak kecil yang berlari dari pelukan ayahnya saat kilat menyambar, hujan dan badai turun. Pelukan itu menjadi perlindungan kekuatannya. Demikian bagi kita, ketika hidup kita bergoncang, ketika hidup kita tidak tahu kemana arahnya,
datanglah kepada Allah, maka Allah memeluk kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.